Raja memiliki dua putri. Putri pertama bernama Chandra Kirana dan adiknya bernama Dewi Galuh. Mereka berdua sangat cantik, tetapi memiliki watak yang berbeda. Chandra Kirana sangat baik, sehingga ia dicintai oleh rakyatnya. Namun sebaliknya, Dewi Galuh sangat jahat dan angkuh. Ia sering menghina rakyatnya, sehingga ia dibenci oleh rakyatnya. Suatu hari, Raja memanggil Chandra Kirana. Raja ingin Chandra Kirana segera menikah dengan Pangeran. Perkenalkan, nama saya Aulia Jatunisa, saya kelas 6A. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad. Pada suatu hari, ada seorang nabi, Santai. Raja Abraha iri melihat orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk beribadah. Raja Abraha pun membangun gereja yang sangat megah dan indah. Tetapi orang-orang hanya mau mengunjungi Ka'bah. Raja Abraha pun sangat marah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha memanggil pasukan gajah untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya anak kelas 6A Piala SAS. Nungguin ya. Nungguin lagi ya. Oke. Jadi saya sehari-hari itu sekolah. Di sekolah saya, teman-teman saya itu pada bilang kayak gini. Rizky, lu gendut banget. Lu renang kayak suspek. Kata gua, ya Allah, bisik bet ya. Itu umur tiap hari berenang, suspek kagak, lembek. Buset. Dan satu lagi, gua paling males sama fans Barca. Ya itu sombong. Baru di puncak, belum dapat trofi, udah sombong. Tapi yang paling dibenci sama orang-orang itu orang sombong yang nggak mau ngaku dia itu sombong. Kalau cerita itu openingnya dia pasti gini, bukannya gua mau sombong nih, tapi habis itu dia sombong, kan males ya. Nih gini nih, bukannya gua mau sombong nih, di rumah gua ninja ada 4. Satu buat gua sekolah, yang 2 buat gua ke warung balik rumah, yang ketiga buat nambah penghasilan. Nenek gua mentok setan. Yang keempat emang gua sengaja siapin maling masuk. Yang mana ini? Ini bang. Udah gua siapin duit bensin sama helm. Enak ya. Jadi di dunia ini bukan tempatnya sombong, karena di atas langit masih ada satelit, masih ada langit gitu. Jadi bukan sombong, bukannya tempat sombong. Ini baru motor Ninja 4. Di dunia ini ada manusia punya Lamborghini 8, namanya Hotman Paris. Om gua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seekor gagak yang tidak pernah bersyukur. Ia berkata, "Aku benci dengan
dengan bulu hitamku. Aku ingin memiliki bulu indah seperti burung merak. Dia pun menemukan bulu merak yang terdampar di tanah. Lalu ia menggunakannya di tubuhnya. Merak yang melihat si gagak yang menggunakan bulu dan berlaku seperti merak pun marah. Lalu ia beramai-ramai mengusir merak itu dari tempat itu. Yang saya hormati Bu Alisa selaku wali kelas 6A dan teman-teman yang saya banggakan. Atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Teman-teman yang saya hormati, lingkungan adalah tempat kita belajar, bermain, beraktivitas setiap hari. Lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman serta menyenangkan. Sebaliknya lingkungan yang kotor akan menimbulkan banjir, pencemaran udara, dan dapat menimbulkan banyak penyakit. Di sekolah kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan merespon yang enggak. Saya akan membawakan dongeng peri dan pembuat sepatu. Peri dan pembuat sepatu. Peri ya. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang hidupnya serba pas-pasan. Sang suami adalah seorang pembuat sepatu. Pada suatu hari, sang suami melihat selembar kulit yang cukup untuk dibuat sepasang sepatu. Ia pun langsung menyiapkan segala perlengkapan untuk membuat sepasang sepatu tersebut. Ia pun bersiap untuk membuat sepatu dan ia sangat berharap besok ada yang akan membelinya. Namun karena sudah sangat lelah, ia pun tertidur dengan sangat pulas. Saya akan membawakan cerita nelayan yang tersesat di pulau. Suatu hari, nelayan tersebut tersesat di pulau suku Pulu-Pulu. Biarin. Suku tersebut akan melihat seorang asing, Biarin. seorang Berdiri boleh berdiri. Gak apa-apa, Lalu suku Pulu-Pulu jangan tersebut diganggu menangkap dia. pria tersebut. Lalu dia membawa ke raja suku Pulu-Pulu tersebut. Lalu suku Pulu-Pulu tersebut meminta pria itu membawakan satu durian besar. Sangat gigih. Apa itu? Lalu suku Pulu-Pulu tersebut meminta pria itu untuk memakannya dengan satu hari satu malam. Lalu suku itu pun meminta satu syarat lagi untuk kalau ia ingin bebas. Damai. Nyantai. Hiduplah seekor kancil yang bernama Kiko. Ia cerdik dan pandai mencari jalan keluar dari masalah. Namun sayangnya ia menggunakan kecerdikannya untuk berbohong demi keuntungan sendiri. Suatu sore hutan menjadi gelap. Lentera yang menerangi hutan selama ini tiba-tiba menjadi padam. Tanpa lentera itu,
para hewan kesulitan mencari makanan dan saling bertabrakan di jalan hutan. Raja hutan mengumumkan bahwa siapa yang bisa menyalakan lantern itu. Ini saya akan menceritakan tentang tongkat emas sang milik kakek. Di suatu hari ada seorang nelayan tua sedang memancing dan menemukan sebuah tongkat emas. Lalu di malam itu dia bermimpi tentang menemukan sebuah pulau. Di pulau itu terdapat raksasa yang menjaga harta karun tersebut. Lalu raksasa itu menginginkan permintaan dari sebuah kakek. Raksasa itu meminta seorang anak berumur 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad yang dimulai Allah pada malam 27 Rajab. Allah mengutus malaikat Jibril. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Menceritakan dongeng Kancil dan Buah Manggis. Pada suatu hari, Kancil sedang mencari makan di sebuah hutan yang panas. Dia menemukan sebatang pohon manggis yang dengan penuh buah matang. Lalu pohonnya terlalu tinggi untuk diraih. Tiba-tiba gajah sedang berjalan melihat Kancil yang sedang kesusahan. "Apa masalahmu, Kancil?" Tanya gajah dengan suara yang dalam. "Buah itu sangat lezat, tapi aku tidak bisa mencapainya," jawab Kancil dengan sedih. Gajah pun tersenyum dan berkata, "Biarkan aku membantu kamu." Gajah kemudian membungkukkan badannya yang besar agar Kancil bisa naik ke punggungnya, lalu membentangkan telinganya seperti tangga hingga ranting pohon. Kancil dengan senang hati memetik buah manggis yang banyak dan berbagi kepada gajah. Lalu mereka makan bersama sambil tertawa. Saat itu Kancil dan gajah menjadi teman yang baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wali kelas yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah lingkungan. Ayo. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Sirti yang ingin sekali mempunyai anak. Pada suatu hari ia bertemu dengan
Bu, lainnya mau maju berdua, Bu. Kamu gua kata. Kenapa ketawa ya? Ayo, siap. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Agenda batu. Cipta karya. Pada zaman dahulu di tepi sungai. Pada zaman dahulu di tepi sungai yang mengalir deras. Wilayah Jakarta hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaya. Dia jujur dan Ada Bang Aska diajarin. Sini lu. Ya nggak Bang Aska?